DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Banyuwangi atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap diajukannya 4 raperda usulan eksekutif Rabu 28 Juli 2021. Rapat paripurna dilaksanakan secara virtual terbatas dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruli Yono, didampingi HM Ali Mahrus dan diikuti anggota Dewan Lintas Fraksi. Sedangkan Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Wakil Bupati Sugira beserta jajaran mengikuti rapat dari Pendopo Sabaswagata Blambangan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan bahwa agenda paripurna hari ini adalah penyampaian jawaban Bupati terhadap PU fraksi atas diajukannya 4 raperda, yaitu raperda tentang 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai tahun 2026. Kedua, pencabutan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa _kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. 3, perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang distribusi jasa umum. Keempat, perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang perangkat desa. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara paripurna pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu, tanggal 28 Juli 2021, tepat pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna ini secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Selaku eksekutif, Bupati Ipuk Festiandani menanggapi secara jelas seluruh pemandangan umum fraksi atas Raperda RPJMD 2021-2026, Raperda Perubahan keempat Perda Retribusi Jasa Umum, Raperda Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan, dan Raperda Perubahan Perda Perangkat Daerah. Menjawab pandangan umum fraksi Demokrat, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa dalam setiap tahapan dan proses penyusunan RPJMD telah dilakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi selaku perwakilan dari pemerintah pusat. Musrenbang RPJMD sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dilakukan setelah substansi rancangan dan jadwal pelaksanaannya disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Mei 2021 yang dituangkan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 005-429.201-2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Musrenbang RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 yang tentunya berdampak terhadap tahapan-tahapan berikutnya, termasuk dalam penyampaian rancangan RPJMD kepada Dewan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian penjelasan ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini. Demikian pula kepada para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi. Kami ucapkan terima kasih atas respon positif terhadap 4 raperda tersebut yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Insya Allah segala bentuk respon fraksi-fraksi yang terhormat, baik berupa pertanyaan, pendapat, dan saran-saran yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi akan semakin memantapkan kesempurnaan 4 raperda yang sedang kita bahas sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya akan kami sampaikan tanggapan eksekutif atas diajukannya pemandangan umum fraksi-fraksi yang terhormat sebagai berikut. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Tanggapan atas pandangan umum fraksi Demokrat terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan dari fraksi yang terhormat dapat disampaikan sebagai berikut. Terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa secara de facto rancangan akhir RPJMD baru diterima tanggal 12 Juli 2021 atau 5 bulan atau 132 hari setelah Bupati Wakil Bupati dilantik.
dapat eksekutif sampaikan bahwa dalam setiap tahapan dan proses penyusunan RPJMD ini telah dilakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi selaku perwakilan dari pemerintah pusat. Musrenbang RPJMD sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RPJMD dilakukan setelah substansi rancangan dan jadwal pelaksanaannya disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Mei 2021 yang dituangkan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 005-258-021.201/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Musrenbang RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Yang demikian ini tentunya berdampak terhadap tahapan berikutnya, termasuk dalam penyampaian rancangan RPJMD kepada DPRD. Penyusunan substansi RPJMD telah melalui proses yang panjang, konsultasi publik, musrenbang, konsultasi kepada pemerintah provinsi, dan justifikasi para ahli yang kompeten di bidangnya yang telah memberikan saran masukan krusial terkait penjabaran visi misi pembangunan daerah dan detail substansi materi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Eksekutif menegaskan bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Pandemi telah lantakkan semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2020 sebesar minus 3,5%, Jawa Timur minus 2,39%, dan nasional minus 2,0%. Susunan substansi RPJMD telah melalui proses yang panjang, konsultasi publik, musrenbang, konsultasi kepada pemerintah provinsi, dan justifikasi para ahli yang kompeten di bidangnya yang telah memberikan saran masukan krusial terkait penjabaran visi misi pembangunan daerah dan detail substansi materi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Berbagai program, indikator, dan proyeksi perlu disesuaikan mengingat dinamika perubahan eksternal yang sangat pesat. Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan berbagai indikator keberhasilan pembangunan daerah harus mengalami penyesuaian. Dapat eksekutif tegaskan bahwa saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Pandemi telah meluluhlantakkan semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2020 sebesar minus 3,58%, Jawa Timur minus 2,39%, dan nasional minus 2,07%. Sebagai komparasi kontraksi pertumbuhan juga terjadi pada daerah yang basisnya pariwisata. Provinsi Bali minus 9,31%, Denpasar minus 9,42%, Gianyar minus 1%, dan paling parah Badung yang terkontraksi hingga minus 16,52%. Penerimaan negara turun, dana transfer berkurang, anggaran harus direfocusing untuk penanganan pandemi dan bantuan sosial. Terhadap pernyataan fraksi Demokrat bahwa kesepakatan tapal batas dengan Kabupaten Bondowoso yang dinilai semakin memperluas wilayah Bondowoso, eksekutif menyampaikan penjelasan bahwa penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan hingga saat ini belum ada penetapan. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak untuk memperjuangkan batas wilayah Banyuwangi saat ini masih dalam proses. 6. Terhadap pernyataan fraksi yang terhormat bahwa kesepakatan tapal batas dengan Kabupaten Bondowoso yang dinilai semakin memperluas wilayah Bondowoso, dapat eksekutif sampaikan penjelasan bahwa penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan hingga saat ini belum ada penetapan oleh Menteri Dalam Negeri. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak untuk memperjuangkan batas wilayah Banyuwangi. Saat ini masih dalam proses. Pemerintah daerah terus berupaya dengan menyampaikan berbagai alat bukti legal termasuk kajian aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan yang meyakinkan bahwa seluruh kawah ijen merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kepada Menteri Dalam Negeri, batas daerah Banyuwangi dan Bondowoso masih diperselisihkan. Diawali Kabupaten Bondowoso yang mendasarkan batasnya pada peta rupa bumi yang dikeluarkan Bako Surtanal. Namun demikian sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017,
tentang penegasan batas daerah. Pasal 3 ayat 2 mulai dari huruf A hingga G, selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 441 tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri Dalam Negeri memutuskan perselisihan yang terjadi secara historis seluruh kawah ijen masuk dalam wilayah Banyuwangi. Kami terus berupaya dengan menyampaikan berbagai alat bukti ilegal, termasuk kajian aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan yang meyakinkan bahwa seluruh kawah ijen merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi kepada Menteri Dalam Negeri. Batas daerah Banyuwangi dan Bondowoso masih diperselisihkan. Diawali Kabupaten Bondowoso yang mendasarkan batasnya pada peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Bakosur Tanal. Namun demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah pasal 3 ayat 2 mulai dari huruf A sampai G, selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah menyebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri Dalam Negeri memutuskan perselisihan yang terjadi. Secara historis, seluruh kawah ijen masuk dalam wilayah Banyuwangi ditegaskan dalam berbagai dokumen, antara lain Residen Basuki Afdeling Banyuwangi 1895, Java Rens Basuki 1924, Java Resen Basuki 1924, pengukuran 1917 sampai 1018, Peta Ijen Hoogland 1920, pengukuran Dinas Topografi Belanda 1917 sampai 1918, Java Resen Basuki 1925, Java dan Madura 1942, US Army Map Service, Peta Water Supply Banyuwangi 1945, Java Slag Vanden Topografis Dis in Netherlands Indi. Serta ditegaskan pula bahwa lambang daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 1971 tentang lambang daerah Kabupaten Banyuwangi yang masih sah dan berlaku. Menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bupati Puk Fistiandeni menyampaikan bahwa eksekutif sependapat dengan fraksi yang terhormat bahwa permasalahan pembangunan pendidikan adalah masih rendahnya indeks pendidikan dan harapan lama sekolah Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Pada kesempatan yang baik, eksekutif menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Banyuwangi saat ini. 5 tahun ke depan, berbagai upaya terus dilakukan untuk memajukan pendidikan di Banyuwangi. Pada kesempatan yang baik ini, dapat eksekutif sampaikan bahwa pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Banyuwangi saat ini dan 5 tahun ke depan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memajukan pendidikan di Banyuwangi, sehingga harapan lama sekolah Banyuwangi tahun 2020 sebesar 12,80 tahun meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,78 tahun. Dan rata-rata lama sekolah Banyuwangi tahun 2020 sebesar 7,16 tahun meningkat dari tahun 2019 sebesar 7,13 tahun. Banyuwangi khususnya jajaran pendidikan terus melakukan ikhtiar percepatan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya melalui pendidikan berbasis masyarakat dengan total sasaran penduduk usia 25 tahun ke atas sejumlah 691.735 jiwa. Berbagai inovasi di bidang pendidikan juga terus dikembangkan, antara lain Siswa Asuh Sebaya atau SAS, program Garda Ampuh, gerakan angkat anak muda putus sekolah, pemberian uang saku dan uang transport bagi siswa tidak mampu, Banyuwangi Cerdas, Bidik Misi, dan Banyuwangi Cerdas Prestasi, serta Sahabat Dikmas yang mendampingi anak putus sekolah atau tidak sekolah untuk kembali mengikuti pendidikan baik formal maupun non-formal.
Bupati Ipuk Festiandani menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan fraksi PDI Perjuangan dalam merancang program yang nyata RPJMD 2021-2026 menjadi komitmen eksekutif untuk menyusun sekaligus melaksanakan kebijakan, sasaran dan program sebagai penjabaran visi misi pembangunan daerah. Tantangan ke depan sangat berat, bencana global pandemi COVID-19 belum reda, kapasitas fiskal terbatas, namun demikian eksekutif optimis mampu melakukan akselerasi pencapaian target pembangunan daerah. Setelah Bupati Ipuk Festiandani menanggapi seluruh pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banyuwangi, maka rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Rapat paripurna yang kami hormati, selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya rapat paripurna hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saat ini tepat pukul 11:37 waktu Indonesia Barat dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 secara resmi kami nyatakan ditutup dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.